May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyaral muslimin rahimatullah, marilah yang pertama ini kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah kita terima, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan lain-lainnya. Dan marilah kita sadari dengan sepenuh kesadaran bahwa di antara berbagai nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Dan marilah kesyukuran kita ini kita wujudkan tidak hanya dalam hati kita yang senantiasa terikat, terpaut dengan Allah SWT, hati yang memiliki sifat al-wajal, yang bergetar ketika disebut nama Allah. Tetapi mari juga lisan kita ini kita hiasi dengan zikrullah. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mewujudkan kesyukuran ini dalam bentuk ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan itu kita lakukan dengan totalitas dan kita jaga hingga kita nanti kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin rahimatullah, banyak pendapat yang mengatakan bahwa kita ini sekarang memang hidup dalam satu zaman yang memang sudah memasuki fase akhir, di mana berbagai persoalan dalam kehidupan itu nampak demikian ruwet. Dan kalau kita amati secara mata kita, memang keruwetan itu terjadi tidak hanya di negara kita tapi juga secara global. Salah satu barangkali keruwetan yang kita lihat atau barangkali kita pun ada yang ikut mengalaminya adalah ketiadaan kesadaran yang kuat tentang pentingnya kita ini mencari rezeki yang halal dan thayyiban. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya'ti 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin halal amin haram. Akan datang pada manusia pada suatu zaman ketika orang tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan, apakah itu halal, apakah itu haram. Kalau kita melihat kenyataan dalam kehidupan kita saat ini, kita tentunya kadang-kadang tidak habis pikir. Orang-orang berebut sesuatu yang jelas-jelas halal, haram. Orang tidak lagi peduli melakukan sesuatu itu bermoral atau tidak demi apa yang mereka impikan, yang pada akhirnya berujung pada apa yang disebut cuan atau duit. Menurut hemat Khatib, setidaknya ada dua hal yang menyebabkan hal ini. Yang pertama adalah adanya kesalahpahaman bahwa persoalan halal haram ini adalah persoalan yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah kurangnya literasi tentang apa itu halal dan apa itu haram. Yang pertama, banyak orang punya anggapan bahwa haram itu hanya persoalan sepele. Bahkan ada satu anggapan haram itu nanti bisa dibersihkan dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap baik. Korupsi kemudian dibersihkan dengan banyak bersedekah di masjid, di panti asuhan, menolong anak-anak yatim dan lain-lain.
Bahkan ada satu studi yang menengarai bahwa tempat-tempat sosial dan tempat-tempat suci itu menjadi salah satu tempat money laundry yang strategik dari para penjahat, pencoleng. Mereka punya anggapan bahwa yang penting dapat rezeki banyak, toh nanti bisa disedekahkan. Kalau punya rezeki banyak, kita bisa banyak bersedekah. Padahal persoalan ini adalah persoalan yang betul-betul serius. Dalam surat Al-Baqarah, surat ayat 167, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wala tatabi'u khutuwatus syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halalan thayyiban, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Maka ketika kita memiliki harta haram atau makan harta yang haram, berarti kita ini mengikuti setan. Dan kita sudah tahu persis, mengikuti setan itu adalah satu perbuatan yang amat buruk, seburuk-buruknya perbuatan. Karena setan adalah musuh kita yang nyata, yang tidak akan pernah membawa kepada kebaikan bagi kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga menjelaskan bagaimana orang-orang yang hartanya haram ini adalah orang-orang yang tidak didengarkan doanya di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amuhul haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhibil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Wahai Rabb, ini Rasulullah menceritakan ada seorang yang nampak lusuh dan dari perjalanan jauh menengadah ke langit berdoa dengan khusyuk pada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb sampai 3 kali. Padahal makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Boleh jadi kita selama ini berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang khusyuk, dengan doa-doa yang sangat baik isinya, tapi tidak diijabahi oleh Allah karena banyak yang ternyata makanannya haram. Kemudian dengan lebih tegas lagi Rasulullah juga bersabda, la yuqbalu sholata bi ghairi zuhur wala shadaqah min ghulul, dan tidak akan diterima sholat tanpa bersuci. Demikian pula sedekah dari ghulul, dari harta haram. Maka persoalan halal haram ini persoalan yang super serius, sangat serius. Bukan persoalan yang bisa dilaundry kayak apa yang kemudian dipahami orang. Dan kemudian juga ada kesempitan pemikiran bahwa seolah-olah mencari harta yang haram itu susah, sangat susah. Ada ungkapan masyarakat, cari yang halal saja susah, apalagi yang haram. Tentu pendapat seperti ini mencerminkan satu kepicikan berpikir. Sebab yang memberi rezeki itu Allah, dan rezeki Allah itu maha luas. Dan justru ketakwaan kepada Allah lah yang akan membuka jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka justru ketaatan kepada Allah lah itulah membuka rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Masyarul muslimin rahimatullah, literasi tentang halal haram ini juga masih sangat kurang. Banyak masyarakat yang punya pandangan bahwa yang disebut haram hanyalah produk atau materi. Padahal kita tahu bahwa haram itu bukan hanya materi. Ada haram li dzati maupun li ghairi dzati. Haram li dzati adalah haram karena zatnya, dan kita tahu ada banyak zat yang memang diharamkan. Itu pun kadang pemahaman masyarakat terlampau sederhana. Babi misalnya adalah haram yang paling sederhana, yang paling terkenal. Tetapi babi itu wujudnya bukan hanya daging, bukan hanya dalam wujud makanan yang kita kenal mungkin dengan sate babi atau tongseng babi, tapi derivatnya banyak sekali. Sehingga barangkali seseorang tidak makan sate babi, tapi seseorang melumuri badannya dengan minyak babi, karena dia memakai sabun, dia memakai sampo, atau dia menggunakan pasta gigi yang ternyata mengandung babi. Kemudian yang kedua, haram itu ada li ghairi dzati atau li ghairihi. Jadi haram bukan karena zatnya. Ini banyak sekali. Ada banyak perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama kita. Kita mengenal misalnya di fakultas ini tentu sangat familiar dengan keharaman riba misalnya. Riba, gharar, maisir dan lain-lain. Tentu kemudian kita akan melihat bagaimana sesuatu itu bukan hanya zatnya tapi hal itu. Suap misalnya, sesuatu yang menjadi amat biasa di negara kita. Jelas Allah itu melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, bahkan perantaranya. Laknatullah ala ra'syi wal murtasi, ya. Jadi Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam ajaran agama kita, keharaman suatu itu bersifat mata rantai. Yang haram bukan hanya yang menyuap, tapi juga yang menerima suap, bahkan perantaranya. Yang haram bukan hanya yang menerima riba, tapi juga yang membayarnya, yang menjadi saksi, yang menjadi pencatatnya. Yang haram dalam khamr bukan hanya yang minum, yang menjual, yang mendistribusikan, yang memasarkan, bahkan yang menanam anggur yang kemudian menjadi bahan untuk itu. Maka ini adalah semacam chain yang bisa jadi seseorang tidak terlibat dalam haram dalam produk akhir atau produk awal, tapi ada mata rantai yang terkait. Fakultas ini tentunya punya kewajiban untuk ikut menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Bagaimana menciptakan kesadaran di kalangan sivitas yang mungkin sebagian besar jamaah ini untuk menyadari tentang keharaman, dan yang lebih penting bagaimana ikut mewujudkan, membebaskan barangkali yang paling sulit mata rantai tadi dari mata rantai haram. Karena ketika mata rantai itu haram, kita berada dalam salah satu rantainya, maka ikutan haram. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi saudara-saudara muslim semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wal afiyatan fil jazati wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz
ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.